Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Oktober 2025. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, ini dia. Waduh, ada energi dari Devil di situ. Berikut ada, kemudian ada, berikut ada di situ, dan kemudian ada di situ ya. Nah, ada energi dari Page of Wands reverse, berikut ada energi dari Queen of Wands reverse, kemudian ada Ten of Cup reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Nine of Swords ya. Energi dari dia ada Page of Cup, ada energi dari Wheel of Fortune, kemudian ada energi dari Page of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari The Emperor ya. Sebab ini kan mungkin agak sulit ya kalian melihat apa sih kartunya, makanya mari baca ini ya. Oke lah, jadi kalau melihat ini hubungan kalian memang hubungan yang toksik ini ya, hubungan yang sangat tidak sehat di sini gitu. Jadi manipulasi dari kenarsisan diri ini tuh sering banget ini bisa ditampilkan, baik itu tuh kamu, baik itu tuh pun si dianya gitu. Makanya kalau kata Mari, toxic ini relationshipnya, jadi kayak kemudian menjadi ajang untuk saling mencederai, untuk saling melukai, bisa di situ ya. Jadi alih-alih berpikiran ya atau punya keinginan untuk memberikan hal yang positif, kecenderungannya baik kamu dan dia ya gitulah ya, berlomba-lomba jadinya ya, siapa yang paling banyak nyakitin, siapa yang paling dakjal perbuatannya ya. Seperti itu ya, jadi kayak masih kekanak-kanakan kalian berdua. Mari lihat di sini ya, sama ini saling nge-mirroring ini, saling nge-mirroring. Kamu bisa aja kayak yang bilang, waduh dia yang duluan Ci ya, nah dia juga bisa kayak gitu sama kamu, oh enggak ah Pisces duluan kok gitu. Jadi bisa kalian saling tuduh-tuduhan sebagai sumber masalahnya, sebagai penyebabnya, saling tuduh-tuduhan. Tapi ini tuh karena masih kanak-kanakan kalian ya, energinya loh ya. Usianya kalian bisa aja sudah 1 abad masing-masing ya. 100 tahun nggak tuh ya. Tapi ya dalam hal urusan interaksi dunia percintaan, bisa-bisa memang kalian berdua sama-sama belum paham gitu loh ya, sama-sama belum mengerti itu. Ini hanya kepemahaman aja nih yang belum gitu ya. Jadi jangan-jangan memang kalian berdua hadir, terkoneksi, masih sama-sama kosong dan ingin diisi. Loh, bagaimana mungkin yang kosong ini tuh bisa mengisi yang kosong lain gitu ya. Memang knowledge-nya itu tuh masih sangat sedikit sekali. Mungkin pengetahuannya kalian berdua ya, masing-masing pribadi lepas pribadi. Kalau di urusan percintaan itu harusnya pasangan yang dewasa, harusnya dia yang berjuang ya. Aku hanya seperti kayak putri salju yang diperjuangkan oleh seorang pangeran. Harusnya dia yang lebih banyak berkorban, harusnya gini, harusnya gitu, banyak banget harusnya gitu ya. Jadi sehingga ketika tidak dilihat keharusan itu dalam relationship, oh kau berarti harus dihukum kau, nah gitu. Jadi datang energinya keras, energinya untuk melukai, nggak ngelihat gitu loh bahwa yang tadinya itu tuh kita berperan, maksudnya kita mau berperan, kita lihat tuh kan di TV kan, oh itu putri salju diperjuangkan oleh pangeran. Kenapa sih nggak memilih untuk jadi pangerannya aja daripada memposisikan diri sebagai putri saljunya? Nah, luput dari situ. Atau ya sebenarnya sih boleh ya kalau pengen menjadi putri salju, tapi ya cari yang bener-bener sudah menjadi pangeran gitu loh.
Nah, di sini kalian berdua ndak punya energi itu gitu. Ya. Jadi kayak gini lah. Ingin barengan tapi nggak mau berinisiatif duluan memulai interaksi. Tunggu-tungguan, dia dong. Masa sih aku yang duluan, nanti aku dikatain GR. Malu dong aku jadi cewek. Malu dong kalau aku jadi cowok gitu, ya. Gengsi, minta maaf. Gitu ya, atau mungkin memang tidak ada ya pengertian untuk pemahaman bahwa memang meminta maaf adalah sebuah hal yang gagah, jantan, dewasa dan wajib untuk dilakukan. Tidak punya pemahaman. Karena kalau untuk minta maaf itu tuh Mari juga dulu gitu ya. Sedikit curhat ya Mari. Dulu Mari sebelum ketemu sama suami nggak ngerti tuh minta maaf. Tapi karena ngeliat suami, dia minta maaf gitu ya. Oh ya udah, jadi akhirnya contoh gitu. Nah, kalian berdua nggak punya knowledge itu salah satunya pun gitu ya. Jadi nggak heran gitu lah ya. Jadi yang dibawakan itu tuh hanya kecewa, larut pada sisi kekanak-kanakan diri tadi ya, sehingga ya ini nggak move relationshipnya ke arah yang positif, malah tuh ya saling bergulat baku hantam di energi-energi negatif, sama-sama keras kepala, sama-sama keras hati, sama-sama egois, sama-sama gengsian, sama-sama lah pokoknya, nge-mirroring lah pokoknya ya untuk yang negatif-negatifnya. Dan kok kayaknya kacamata pandang kedua belah pihak kayak nggak layak untuk aku perlakukan dengan baik, nggak layak. Seperti itu ya. Jadi nggak maju-maju. Itu loh. Malah masih kayak terlarut banget di yang negatifnya aja. Lupa melihat masa sih semuanya nggak ada yang positif. Tapi masing-masing kedua belah pihak lupa. Gitu loh. Karena kalau ingat apa hal-hal yang membahagiakan, apa hal-hal yang menyenangkan, itu tuh bisa menjadi motivasi diri ya untuk mencurahkan kemampuan terbaik dalam artian positif di relationship ini. Kalau hanya diingat, kemarin dia marahin aku, kemarin dia itu tuh jahatin aku, kemarin dia itu tuh nggak sabar ngelihat aku, ngekritik aku, ya. Kalau hanya yang negatif aja yang dipikirkan, wajar akhirnya, nggak pantas dia aku baik-baikin, gitu, ya, gitu. Jadi makanya Mari bilang lagi toksik. Sebenarnya sama-sama ingin gitu ya, tapi sama-sama nggak tahu nih keinginan untuk barengan ini tuh kayak gimana caranya untuk diekspresikan dengan baik. Gimana caranya maintenance relationship ini ya, bukannya seperti di neraka tapi merasakan bayang-bayang surga dalam relationship ini. Sama-sama nggak paham. Jadi wajar seperti ini. Jadi kalau Mari lihat ini tuh sebenarnya tidak ada yang salah ya, hanya belum ada yang mengerti, gitu ya, belum ada yang mengerti, itu aja sih ini hubungannya. Tapi kalau tidak segera dimengerti, kemudian kayak jadi jebakan ya, terikat gitu loh, terikat. Jadi kayak terutama nih kalau rumah tangga ya, tidak ada ceritanya bercerai, tapi ribut aja dalam rumah tangga. Ya, banyakan dinginnya dalam rumah tangga. Ngapain? Kan gitu. Ya. Bersama hanya untuk bikin karma buruk. Hanya untuk kemudian saling menyakiti. Ngapain? Kan gitu ya. Sorry ya, Mari kok jadi kayak mau menasehati. Mari minta maaf ya. Mari minta maaf. Nah, jadi gitu. Kalau mau dibacain memang energi relationship ini tuh nanti jadinya kayak sama-sama ngelihat, jadi pembacaan jadi kayak jahat gitu loh. Ya. Sama-sama jadi jahat gitu ya. Kayak kelihatan punya mental preman gitu ya, mental mafia gitu kan. Nanti kamunya tersinggung. Gitu ya. Tapi ya gitu, nggak ada yang bisa Mari baca kepositifannya di sini. Maaf ya.
nggak ada positifnya. Jadi bisa ya sama-sama cuek, sama-sama acuh abai, gitu ya. Aku diemin kamu ya, biar kamu ngerasa sakit di situ. Gitu. Wah, kamu ngediemin aku, udah aku juga ngediemin kamu, gitu jadinya. Ya, oh kamu maki-maki aku juga bisa kok maki-maki lebih hina lagi daripada makiannya kamu. Mungkin memang butuh jeda ya, kalau kalian ini tuh rumah tangga ya. Butuh jeda dulu, atau ini memang butuh konseling pernikahan. Gitu. Karena apa? Mari sarankan konseling, karena ternyata di sini tuh kelihatan masih sama-sama mau. Gitu ya. Tapi mau bareng-barengan terus, tidak mau saling melepaskan, hanya saja tetap membawa energi-energi yang nggak bikin harmonis. Ngapain ya melibatkan orang ketiga, dalam artian di sini tuh orang-orang yang kompeten gitu ya. Nampaknya memang kalian perlu, namun ya gitu, hati-hati juga gitu ya. Memang cari yang benar-benar berkompeten, karena salah-salah pilih mediator, justru mediatornya itu tuh yang bikin makin runyam nih keadaan. Gitu ya, karena ada ini bisa keterlibatan orang lain juga ya. Mari lihat dalam relationshipnya kamu Pisces dengan pasanganmu, tapi tuh keterlibatan orang itu tuh bukan untuk bikin adem, tapi justru bikin chaos, nambahin persoalan di sana ya. Jadi hati-hati juga dengar-dengar bisik-bisik ini gitu loh, karena bisik-bisikan ini tuh bisik-bisikan maut ini gitu ya. Hati-hati di situ, karena kalau ini rumah tangga, apakah ini sebenarnya masih bisa ini diupayakan? Masih. Kalau untuk urusan yang memang masih pacaran atau hanya TTM-an, ya kalau mau pisah ya pisah aja gitu loh ya. Kalau misalnya nggak mau kontemplasi diri, ya udah cari aja yang memang sudah jadi gitu ya, yang sudah lebih paham, yang sudah lebih mengerti tentang gimana sih caranya mengolah sebuah relationship yang baik. Lebih gampang kan kalau urusan pacaran untuk melepaskan. Sebelum diri ini tuh bisa menyaksikan tentang diri sendiri ya, memang ini hubungan tidak layak untuk dijalani gitu loh. Karena kan dengan energi apa adanya diri kalian masing-masing, ini yang terjadi, nggak enak dia relationshipnya. Jadi kalau tidak ada perubahan diri, upgrading diri, ya udah gini-gini terus keadaannya. Kalau untuk menuntut dia duluan dong, itu kan repot ya, ceritanya repot gitu. Segala perubahan yang kita inginkan di dunia nyata kita itu tuh harus dimulai dulu dari diri sendiri gitu loh. Syukur-syukur pasangan bisa menyadari bahwa dia juga harus upgrading diri ya. Nah, tapi walaupun begitu, diri ini dulu yang memang menjadi objek perubahan, subjek perubahan ya, harus diri ini dulu gitu. Kalau mari boleh kasih pandangan ya di sana. Kalau hanya nuntut-nuntut aja ya kayak inilah selama ini kan juga sudah terjadi ya, saling tuntut-tuntut gitu loh ya, kan gak ada hasilnya, gak ada perubahan kan gitu ya. Maka mulai dulu dari diri sendiri. Kalau si pasangan tidak bisa berubah, maka akan ada tuh jalannya untuk melepaskan. Kalau dengan energi diri sendiri saat ini ya, mau ganti pasangan pun boleh-boleh pengalaman yang serupa sama seperti ini terulang lagi. Ya kan? Ngapain di sana? Jadi bisa nih, akhirnya sama-sama berselingkuh, akhirnya sama-sama tidak bertanggung jawab, akhirnya sama-sama merendahkan. Gitu ya, nggak ada lah tayangan romantis-romantisnya, indah-indahnya. Nampaknya mari nggak ada.
penuh dengan emosi, terutama energi kamunya ya Pisces. Emosi aja bawaannya ya, emosi aja. Kalau dia bisa aja memang dia kabur, lari, pergi, menghilang dari kamu gitu ya. Tapi kalaupun dia mengelakkan pertempuran terbuka dengan kamu, bisa-bisa kamu juga jadi ngambekan sendiri, ngamuk juga kamu. Karena ada beberapa yang kayak, kalau aku ngajak kamu berantem ya udah ladeni. Ya, ladeni aku dengan cara misalnya diem, ngalah, nangis, minta maaf gitu kan. Nah, tapi dia pilih meladeni ajakan bertengkarnya kamu itu tuh dengan cara kabur, lari, pergi. Nah, kamu bisa juga nggak seneng di situ. Ya, padahal kan kalau dilihat juga, oh ya ada juga sih bagusnya gitu kan. Ya, maksudnya ya tidak semakin menambahkan torehan luka. Ya, bikin-bikin karma buruk tadi. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ya memang mungkin awalnya relationship ini tuh tidak baik untuk dijalani ya, untuk beberapa nih. Misalnya tidak baik untuk dijalani itu tuh karena melanggar agama, norma sosial, masyarakat budaya, bisa tuh. Ya, entah ini karena hubungan cinta bersegi-segi gitu ya, atau kamu hubungan haram gitu ya, maaf ya bahasanya Mari. Ya, entah ternyata dia ada iparnya kamu, misalnya gitu, maaf banget ya. Karena bisa ini tuh hubungan yang tidak pantas. Gitu ya kalau Mari lihat. Jadi kayak awalnya itu tuh bisa dipaksakan banget relationship, hubungan ini tuh ada. Dipaksain dari awal. Sama-sama tidak siap, sama-sama tahu ini buruk tapi nekat untuk dijalani. Jadi yang namanya udah jelas-jelas haram gitu ya, tapi mau dijalani udahlah, neraka lah. Jadinya neraka. Gitu ya, tidak bisa ternikmati untuk mendatangkan rasa tenang, damai, sejahtera, bahagia. Gitu ya. Kayak ibaratnya nekat untuk memegang bara api, ya udah terbakar sendiri. Itu juga bisa. Sama-sama belum siap tapi sama-sama nekat. Gitu kan? Tadi karena kata Mari kan bahwa ini tuh hanya knowledge-nya aja yang kurang kuat, atau tadi kenekatannya di situ loh. Ya di sana. Jadi pembuka Oktober ini Mari lihat bukanlah masa-masa terbaik dalam sebuah relationship. Ya. Justru akan banyak alasan-alasan untuk berpisah, tapi dalam perpisahan itu tuh juga terbersit untuk menyakiti, gitu ya. Berpisah dari hal-hal yang mendatangkan keharmonisan, ya, tapi justru dekat kepada hal-hal yang membuat kericuhan, kekacauan, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Pisces, hadir energi dari Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces ada di sini. Berikut energi dari Gemini hadir, energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer hadir untuk menutup bacaan kita ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.